Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya sekarang? Semoga selalu tetap baik-baik saja dan terhindar dari segala virus ya. Bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kota dan desa serta permasalahan tentang pola keruangan kota dan desa. Saya harap teman-teman tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perbedaan antara kota dan desa. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kota dan apa itu desa. Nah, yang pertama itu desa. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Nah, berikut contoh gambar suasana di desa. Bisa kalian bandingkan dengan suasana di lingkungan sekitar kalian. Apakah berbeda atau sama? Sekarang kita membahas definisi kota. Apa sih yang dinamakan kota itu? Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Nah, berikut contoh gambar suasana di perkotaan. Coba yang merasa rumahnya di perkotaan atau di daerah kota, bandingkan dengan gambar berikut. Apakah benar kalian berada di perkotaan atau berada di pedesaan? Bisa dilihat ya bahwa di perkotaan itu banyak sekali gedung-gedung yang tinggi, jalan raya yang besar, dan juga penduduk yang padat. Terlihat tuh banyak mall, banyak hotel, berbeda sekali dengan contoh gambar pedesaan yang tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya nih antara kota dan desa. Sebenarnya dari tadi dari definisi, dari contoh gambar pun kita bisa melihat ya bahwa ada beberapa perbedaan antara kota dan desa. Nah, sekarang kita lebih rincikan lagi, lebih definisikan lagi apa aja sih sebenarnya perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk di desa cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk di kota. Mengapa bisa seperti itu? Karena di definisi kota saja telah disebutkan bahwa kota merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk. Nah, oleh karena itu banyak sekali nih masyarakat atau penduduk dari desa yang berpindah ke kota untuk mencari untuk bekerja atau untuk berpendidikan atau untuk hal yang lainnya. Perbedaan nomor 2 yaitu lingkungan alam. Perbedaan ini bisa juga dipengaruhi oleh perbedaan nomor 1. Karena di desa jumlah penduduknya sedikit, jadi masih banyak nih lahan-lahan yang kosong dan juga lingkungannya masih asri, tidak tercampur oleh polusi kendaraan dan polusi industri. Sedangkan di kota karena penduduknya banyak, jadi masyarakat itu memaksimalkan lahan yang ada sehingga banyaknya gedung karena lahan-lahannya sudah berkurang. Selain itu juga untuk lingkungannya itu kurang asri karena banyaknya kendaraan bermotor dan industri yang mengeluarkan polusi. Perbedaan nomor 3 yaitu gaya kehidupan. Gaya kehidupan di desa lebih sederhana dan juga lebih berkelompok. Artinya tidak individualis dan masih benar-benar makhluk sosial itu betul gitu. Sedangkan di kota itu gaya kehidupannya hedonisme dan kebarat-baratan serta juga cenderung individualis. Perbedaan nomor 4 yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian di desa itu lebih homogen di bidang agraris
atau pertanian, perkebunan yang seperti itu. Sedangkan di kota itu lebih heterogen, lebih beragam. Ada yang bisa jadi dokter, jadi guru, jadi yang lain-lainnya. Perbedaan nomor 5 yaitu sistem pelapisan kehidupan sosial. Kalau di desa itu tidak ada yang namanya sistem pelapisan kehidupan sosial. Kalaupun ada, tidak terlihat jelas seperti di kota. Jadi kalau di desa masih berkelompok, masih saling membantu, saling menolong tanpa melihat status dari orang tersebut. Sedangkan di kota itu terlihat jelas sekali ya, adanya pelapisan di bidang-bidang tertentu, misalnya pelapisan status pendidikan. Nah, itu misalnya S1, sedangkan yang D3 atau yang SMA atau SMP itu tidak terlibat atau tidak ikut termasuk ke dalam pelapisan tersebut. Terus juga adanya kelas ya, kalau di kota itu bukan kelas 1, kelas 2 bukan seperti itu, tapi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, atau kelas menengah cenderung bawah, atau kelas menengah cenderung ke atas, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu permasalahan tentang pola keuangan desa dan kota. Permasalahan ini bisa disebabkan atau ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan yang sebelumnya kita sebutkan. Selain itu juga bisa disebabkan oleh pola interaksi antara desa dan kota yang kurang baik, serta pola pembangunan atau tata bangunan antara desa dan kota yang tidak merata. Bahkan sering terjadi juga permasalahan karena tata bangunan antara desa dan desa lainnya yang tidak merata. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, yang sudah memahami materi yang saya berikan. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya umumkan nanti. Untuk teman-teman semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan pemerintah, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.